Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Putri dengan NIM 856629823. Perkenalkan, nama saya Yesi Anggun Putri dengan NIM 856630312. Saya Al-Akbar Sribuana dengan NIM 85663369. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum pada modul 9 Bumi dan Alam Semesta, kegiatan praktikum 1 Udara dan Batuan. Di sini kami akan melakukan kegiatan praktikum udara. Yang pertama adalah praktikum pembakaran memerlukan udara. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada buku modul sebagai panduan praktikum, kemudian 3 buah gelas dengan ukuran yang berbeda, juga korek api. Selanjutnya ada stopwatch, 2 lilin, dan serta penggaris. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita nyalakan lilin yang pertama. Kemudian kita ukur jarak 30 cm dengan lilin yang kedua. Kita nyalakan juga lilin yang kedua. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan gelas yang pertama. Dan kita ukur, maksud saya kita hitung berapa lama lilin tersebut mati. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ketika kita menutup lilin dengan menggunakan gelas, lilin akan mati 5,13 detik. Untuk membuktikan pengamatan kita pada gelas yang pertama tadi, kita akan mengulangi percobaan yang sama. Pertama kita nyalakan lilin terlebih dahulu, kemudian kita tutup lagi dan kita hitung dengan menggunakan stopwatch. Silakan diangkat Ibu Rizky. Seperti yang teman-teman bisa lihat, lilinnya mati pada 4,42 detik. Kemudian kita akan mencoba percobaan yang sama dengan menggunakan gelas yang lebih tinggi atau gelas kedua. Pertama kita nyalakan dulu lilin, kemudian kita tutup dengan gelas dan kita hitung dengan menggunakan stopwatch. Pada gelas kedua ini, lilin mati pada 11,85 detik. Kemudian, untuk membuktikan percobaan yang kedua ini, kita akan mengulangi kegiatan atau percobaan yang sama. Gelas yang kedua, dan kita hitung membuktikan percobaan yang kedua tadi, kita akan menutupnya kembali dengan gelas dan menghitung dengan stopwatch. Untuk kedua kalinya menggunakan gelas yang kedua ini, lilin mati pada 8,43 detik. Kemudian yang terakhir kita akan menutup lilin dengan menggunakan gelas yang paling tinggi atau gelas ketiga. Saya juga sudah menekan stopwatch dan menghitung berapa lama lilin mati. Dengan menggunakan gelas ketiga ini, lilin mati pada 9,94 detik. Kemudian untuk membuktikan pengamatan tadi, kita akan mengulangi kegiatan yang sama pada gelas yang ketiga. Kita nyalakan lilin terlebih dahulu. Kemudian kita tutup dengan menggunakan gelas ketiga dan kita hitung dengan menggunakan stopwatch. Di sini lilin mati pada 9,70 detik. Pada yang kedua, kami akan melakukan praktikum udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada modul sebagai panduan praktikum, kemudian ada air, kemudian ada gelas, ada piring, dan yang terakhir lilin, juga ada korek api. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita nyalakan lilin di atas piring. Kemudian kita isi dengan air. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan gelas. Kita amati apakah lilin menjadi padam atau tidak.
Seperti yang teman-teman bisa lihat, lilin menjadi padam atau mati dan air yang dari piring menaik ke permukaan gelas. Ini membuktikan bahwa udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Yang kedua, kami akan melakukan kegiatan praktikum batuan. Di sini kami sudah menyiapkan beberapa jenis batuan belerang Pertama kita cium dulu baunya, kemudian kita lihat dengan warnanya. mempunyai warna kuning. Kedua ada batu konglomerat dengan warna kelabu keputihan. Kemudian yang ketiga ada batu marmer dengan warna putih kekuningan. Kemudian ada batu granit dengan warna kelabu dan bintik-bintik hitam. Selanjutnya di sini ada batu sabak dengan warna abu-abu kehijauan. Selanjutnya ada batu kapur. Batu kapur ini berwarna putih kekuningan. Dan selanjutnya ada batu basal dan mempunyai warna hitam. Selanjutnya ada batuan pasir dengan warna hitam kelabuan kekuning-kuningan. Dan selanjutnya ada batu apung mempunyai warna yang putih. Selanjutnya pada praktikum batuan ini kami akan melakukan praktikum karakteristik batuan. Untuk alat dan bahannya, yang pertama di sini sudah tersedia berbagai jenis batuan dan air HCl. Di sini saya akan meremas-remas meremas-remas dan mencongkel batu belerang. Apakah bisa di Setelah kita amati bau dan warnanya, sekarang kita akan mencoba meremas, mencungkil dengan kuku, menarik, serta memukul-mukul batuan. Yang pertama ada batu belerang. Apakah melekat di kuku, Ibu Rizky? Iya, Bapak Akbar, di sini melekat. Ternyata batu belerang melekat dengan kuku apabila kita cungkil. Kemudian ini batu konglomerat. Sekarang batu konglomerat. Pertama kita akan meremas, mencungkil dengan kuku, menarik, dan memukul juga. Apakah melekat di kuku, Ibu Yesi? Iya, bisa membekas dan bisa ditarik serpihannya sedikit. Selanjutnya pada batu marmer, kita akan melakukan percobaan yang sama. Diremas, dicungkil dengan kuku, ditarik, dan dipukul. Tidak tahu. Apakah ada yang melekat pada kuku, Ibu Yesi? Tidak bisa, Bapak Akbar. Di sini tidak ada bekas. Dan Selanjutnya pada batuan pasir, kita akan melakukan percobaan yang sama dengan cara meremas, mencungkil, menarik, dan memukulnya. Pada batuan pasir ini apakah terdapat yang melekat pada kuku atau tangan, Ibu Yesi? terdapat warna seperti debu-debu Yang yang menempel menempel pada di kulit. jari. Apakah bisa melekat di kuku, Bu, apabila dicungkil? Tidak bisa. Tidak bisa. Selanjutnya pada batuan yang terakhir, yaitu pada batu basalt, kita akan melakukan percobaan yang sama. Tidak. Bagaimana hasilnya, Ibu Yesi? Tidak ada bekas tarikan dan juga tidak ada bekas yang menempel. Untuk praktikum karakteristik batuan ini, langkah kerjanya yang pertama kita letakkan sebuah batuan dalam mangkok, kemudian kita teteskan 3 cairan HCl. Teteskan. Selanjutnya kita amati apa yang terjadi pada batuan akibat HCl. Dan kita catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya kita akan mencoba pada batuan konglomerat. Dan Terdapat busa. kita lihat di sini terdapat busa karena sudah ditetesi larutan HCl. Ditetes dengan 3 tetesan larutan HCl. Nah, juga terdapat. Dan terdapat ada juga di sini busa-busa yang keluar pada batuan marmer. Dan terdapat berikutnya batuan apung akan kami tetesi dengan larutan HCl juga. Seperti yang teman-teman lihat di sini tidak ada busa, tetapi batuan apung menyerap larutan HCl. Tidak terdapat bau yang menyengat. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, larutan HCl pada batuan apung langsung mengering karena diserap oleh batuan apung. Selanjutnya kita akan menetesi larutan HCl pada batuan
kuarsa. Seperti yang teman-teman bisa lihat, tidak ada perubahan yang terjadi di sini, baik bau, busa, ataupun penyerapan yang terjadi pada batu. Kami akan menetesi batuan pasir dengan larutan HCl. Pada batuan pasir ini terdapat busa dan seperti asap karena batuan pasir ditetesi oleh larutan HCl. Kita akan menetesi batuan basalt dengan larutan HCl. Seperti yang teman-teman bisa lihat, tidak ada perubahan yang terjadi pada batuan basalt setelah ditetesi larutan HCl, baik itu busa, penyerapan, ataupun bau. Yang terakhir, pada praktikum batuan, kami akan melakukan praktikum klasifikasi batuan. Untuk alat dan bahannya, yang pertama di sini kami sudah menyediakan beberapa macam jenis batuan. Kemudian, kami akan mengklasifikasikan batu-batu ini ke dalam jenis batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen, dan batuan mineral. Di sini ada jenis batuan beku. Yang pertama ada granit, kedua ada basal, dan yang ketiga ada batu apung. Kemudian di sini ada batuan metamorf. Yang pertama ada batuan marmer dan yang kedua ada batuan sabak. Kemudian di sini juga ada batuan sedimen, yaitu ada batu kapur, batu konglomerat, dan batuan pasir. Terakhir ada batuan mineral. Contohnya adalah batu kuarsa dan batu belerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Akbar Sribuana dengan NIM 85663369. Saya Rizky Dwi Putri dengan NIM 856629823. Di sini kami akan melakukan kegiatan praktikum udara. Yang pertama adalah praktikum pembakaran memerlukan udara. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada buku modul sebagai panduan praktikum, kemudian 3 buah gelas dengan ukuran yang berbeda, juga korek api. Selanjutnya ada stopwatch, 2 lilin, dan serta penggaris. Untuk pelengkap kerjanya, yang pertama kita nyalakan lilin yang pertama. Kemudian kita ukur jarak 30 cm dengan lilin yang kedua. Kita nyalakan juga lilin yang kedua. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan gelas yang pertama. Dan kita ukur, maksud saya kita hitung berapa lama lilin tersebut mati. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ketika kita menutup lilin dengan menggunakan gelas, lilin akan mati 5,13 detik. Untuk membuktikan pengamatan kita pada gelas yang pertama tadi, kita akan mengulangi percobaan yang sama. Pertama kita nyalakan lilin terlebih dahulu, kemudian kita tutup lagi dan kita hitung dengan menggunakan stopwatch. Saya silakan diangkat Ibu Rizky. Seperti yang teman-teman bisa lihat, lilinnya mati pada 4,42 detik. Kemudian kita akan mencoba percobaan yang sama dengan menggunakan gelas yang lebih tinggi atau gelas kedua. Pertama kita nyalakan dulu lilin, kemudian kita tutup dengan gelas dan kita hitung dengan menggunakan stopwatch. Pada gelas kedua ini, lilin mati pada 11,85 detik. Kemudian, untuk membuktikan percobaan yang kedua ini, kita akan mengulangi kegiatan atau percobaan yang sama. Gelas yang kedua, dan kita hitung membuktikan percobaan yang kedua tadi, kita akan menutupnya kembali dengan gelas dan menghitung dengan stopwatch. Untuk kedua kalinya menggunakan gelas yang kedua ini, lilin mati pada 8,43 detik. Kemudian yang terakhir kita akan menutup lilin dengan menggunakan gelas yang paling tinggi atau gelas ketiga. Saya juga sudah menekan stopwatch dan menghitung berapa lama lilin mati.
Dengan menggunakan gelas ketiga ini, lilin mati pada 9,94 detik. Kemudian untuk membuktikan pengamatan tadi, kita akan mengulangi kegiatan yang sama pada gelas yang ketiga. Kita nyalakan lilin terlebih dahulu. Kemudian kita tutup dengan menggunakan gelas ketiga dan kita hitung dengan menggunakan stopwatch. Di sini lilin mati pada 9,70 detik. Pada yang kedua, kami akan melakukan praktikum udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada modul sebagai panduan praktikum, kemudian ada air, kemudian ada gelas, ada piring, dan yang terakhir lilin, juga ada korek api. Nah, untuk langkah kerjanya, yang pertama kita nyalakan lilin di atas piring. Kemudian kita isi dengan air. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan gelas. Kita amati apakah lilin menjadi padam atau tidak. Seperti yang teman-teman bisa lihat, lilin menjadi padam atau mati dan air yang dari piring menaik ke permukaan gelas. Ini membuktikan bahwa udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah.